Iya bos. Mudah-mudahan adik aku ada ya, Cul. Pastinya ada bos. Soalnya mobilnya ada bos. Oh iya, Cul. Dan semoga juga adik aku ini setuju dengan rencanaku. Iya bos, mudah-mudahan setuju. Ya, Cul. Soalnya kan kamu tahu sendiri, Devi itu orang yang baik, Cul. Devi itu cocok banget kalau sama adik aku. Iya bos, cocok banget. Soalnya Mbak Devi baik dan tuan muda ganteng dan baik juga bos. Iya, Cul. Apalagi adik aku ini kaya raya, lebih kaya dari aku. Masa nggak punya istri sih? Iya bos, bener bos. Ya udah, Cul. Kita masuk aja, Cul. Ya udah bos, silakan bos. Kaget. Kakak sampai kaget gitu kayak lihat setan kamu. Tuan, iya. Kamu mau kemana kok rapi-rapi banget? Kok kamu dadakan sih ke sini? Ya kenapa emangnya, Dek? Emang kakak harus laporan dulu kalau mau ke sini gitu? Ya enggak kak, ini adik mau ke rumahnya pacarnya adik. Rencana hari ini adik itu mau melamar dia. Hah? Melamar pacar kamu? Kamu udah ada pacar? Ya iya dong kak, masa adik ganteng kayak gini gak punya pacar, gimana sih? Aduh, gimana ini, Cul? Loh, Iya, emangnya tahu, Bos. Emangnya ada apa? Kakak ini punya rencana mau jodohin kamu. Hah? Jodohin adik? Iya. Loh. Kamu kan udah kaya raya, terus kamu udah mapan. Masa kamu gak mau cari calon istri sih? Iya kan makanya itu kak, hari ini adik itu mau datengin pacar adik mau melamar. Udahlah, nanti. Kamu yakin ini? Ya yakin lah kak. Kalau gak yakin, adik gak bakal kesana. Udahlah, kakak nanti bincang-bincangnya di dalam aja ya. Adik. Sebentar. Gini aja deh. Kalau semisalnya perempuan yang mau kamu lamar ini nggak bisa nerima kamu apa adanya, Iya. kamu harus setuju dengan pilihan kakak. Gimana? Deal nggak? Iya pasti bisa nerima adik lah kak. Berarti kamu itu sudah yakin? Ya yakin lah kak. Gini. Sekarang kamu ganti baju yang jelek, jangan pakai baju rapi kayak gini. Loh. Udah, nurut aja sama kakak. Dan ntar kakak jelaskan. Ya biar apa kak? Udah deh, ganti baju aja, pakai baju yang compang-camping atau sobek. Oh kaos biasa gini. Ya, gitu nggak apa-apa deh. Ya adik pakai daleman kaos kok kak. Ya Terus? udah, buka aja. Ya. Buka aja dulu, ntar kakak jelaskan. Iya. Ya terus gimana nih kak? Gini deh, kenapa kakak ini nyuruh kamu seperti ini? Iya. Biar kamu itu nanti tahu wanita yang akan kamu lamar ini itu bisa nerima kamu apa adanya atau enggak, tulus atau enggak. Kalau kamu berpenampilan ya menunjukkan kamu aslinya kamu itu ya siapa tahu perempuan yang ingin kamu lamar ini cuman ngincer harta kamu. Nah bener tuan muda, bener. Nggak tulus sama kamu. Oh, Ya kan? gitu. Paham kan? Iya paham kak. Pinter. Ya udah, minggirin mobilnya. Adik mau keluarin naik mobil. Kamu mau bawa si Victor Boy ini? Iya Terus gak ada gunanya kamu pakai baju tumpang camping kayak gitu. Loh. Gini deh, kamu tahu Lek Bakar sebelah? Iya. Pinjem sepedanya Lek Bakar. Udah nurut aja apa kata kakak. Kakak ini ada aja deh. Udah deh nurut aja. Kakak ini sayang sama kamu, bener nggak Jul? Iya ngerti. Tapi kamu harus deal ya. Kalau pilihan kamu ini gagal, mau nggak mau, siap nggak siap, kamu harus ikut rencananya kakak ini. Ya. Oke deal. Oke deal. Ya udah kalau kayak gitu, adik berangkat dulu ya. Ya, Kakak tunggu hati-hati. di dalam aja. Iya. Mas Sur? Ya, Tuan Muda, bajunya biar saya taruh Ya. di dalam. Oh iya ya. Makasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati Tuan Muda. Iya ya. Apaan sih? Narik-narik jasaku. Iya bos, saya minta maaf. Terus gimana bos si Devi? Kan bos mau jodohin tuan muda sama Mbak Devi bos. Ya udah, sementara ini kita ikutin adik aku aja. Iya. Kalau bos. semisal pilihan adikku itu menerima adik aku dengan apa adanya, nanti perempuan itu tulus, Cul. Itu aja sih. Oh iya bener bos. Terus gak ada yang kamu tanyakan lagi? Iya. Aku mau istirahat capek. Pijitin aku ntar lagi. Iya bos.
Dek, Iya Kak Gugon. mana pacar kamu? Kok masih belum datang? Iya Kak, mungkin masih di jalan atau mungkin masih isi bensin. Kan kita nggak tahu. Udah tungguin aja ya Kak. Iya, Dek. Enggak, kakak ini takut kamu ini di PHP sama pacarnya. Hah? Di PHP? Enggak lah Kak Gugon. Masa iya pacar adik mau PHP? Dia itu kesini mau ngelamar adik. Jadi nggak akan mungkin PHP. Kenapa? Ini langsung melamar adik. Iya Kak, nanti kalau pacar adik bilang mau ngelamar adik sama kakak, langsung restuin ya Kak. Ya, kakak mau lihat orangnya dulu. Tapi orangnya jelek dan juga miskin. Kakak nggak mau ya? Oh enggak kok Kak, pacar adik itu ganteng, ganteng banget malah. Ya udahlah, mending kita tungguin di sini dan juga kamu sekarang telepon. Udah di mana pacar kamu itu? Iya Kak, sebentar ya Kak. Dek. Apa jangan-jangan itu pacar kamu? Ya enggak lah Kak, mana ada pacar adik naik motor butut kayak gitu. Nggak level ya sama adik. Ya Aduh, bagus. Kak ini nggak diangkat, mungkin masih di jalan. Sayang. Hah? Sayang? Loh, sayang, Mas Danang. Iya, ini aku. Loh. Bentar. Kok aku kayak mimpi deh. Masa iya Mas Danang pakai motor butut kayak gitu? Itu motor siapa Mas? Ini motor aku, sayang. Emangnya kenapa, sayang? Oh iya, maaf ya, aku bikin kamu nunggu lama di sini. Iya, nggak apa-apa. Tunggu bentar. Mas Danang, sejak kapan kamu punya motor butut kayak gitu? Ya, sebenarnya aku sudah lama sih punya motor ini. Cuman motor ini ada di gudang, nggak pernah aku pakai. Ya, berhubung hari ini aku mau ke rumah kamu, akhirnya aku pakai deh. Bentar, Dek. Kakak mau tanya sama kamu. Ini beneran pacar kamu? Orang ini pacar kamu? Iya Kak. Aduh. Udahlah ya, mending putusin aja. Kakak nggak restu kalau kamu punya pacar ini. Tapi Kak, aduh, bentar Kak. Mas, lagian kamu, masa iya sih pertama kali ketemu kakak aku bawanya motor kayak gitu? Emang nggak ada motor lain gitu di rumah kamu? Iya, aku nggak punya motor lain. Tunggu. Emangnya ini kenapa sih kok tiba-tiba kamu nada bicaranya tinggi kayak gini? Aduh, masa kamu pakai nanya sih Mas? Kalau kamu bawa sepeda motor kayak gini, yang ada kakak aku nanti nggak setuju sama hubungan kita. Kamu mau ngelamar aku, nanti yang ada nggak direstuin. Oh, gak direstuin? Ya iyalah, soalnya apa? Kamu ini orang miskin. Loh, tapi kan niat adik ini baik. Kenapa? Baik, gak baik menurut aku. Kalau kamu datang ke sini naik mobil, itu baru baik. Kalau kamu naik ke sini motor ini ya gak baik. Iya betul itu Mas Danang. Mas Danang ini gimana sih? Ini kan first impression Mas Danang ketemu sama kakak aku. Masa iya penampilannya kayak gini, terus pakai sepeda motornya kayak gini, nggak akan direstuin kalau kayak gini Mas. Iya kan, aku ini apa adanya. Aku nggak mengada-ngada dengan apa yang aku punya. Udah ya Dek, ini udah fix. Ternyata orang ini orang miskin. Udahlah, mending kamu bilang sama orang ini minta putus. Loh, kok minta Nggak putus Kak. Mas, saya ini Kamu mau ke depannya sama orang ini melarat? Hah? Mau? Enggak Kak, dia nggak mau Kak. Ya udah, kalau kamu semisal nggak mau sama ke depannya melarat, ya udah, bilang putus aja sama orang ini. Iya, benar kata Kak Gugon. Mas Danang, udah ya Mas, kita nggak usah terlalu jauh lagi menjalani hubungan ini. Aku mau putus aja sama kamu. Loh. Sayang, kok sayang tiba-tiba ngomong putus sama aku? Bentar. Aku harus dapat kejelasan, sayang, ini sebenarnya kenapa sih? Mas, kamu tuh nggak usah pura-pura bodoh ya Mas. Sekarang pikir aja pakai otak tuh. Mana ada cewek dan keluarganya tuh mau adiknya hidup melarat ke depannya. Nggak ada Mas, nggak ada yang mau. Iya sih. Cuman kan aku nanti nggak bakal bikin kamu melarat ke depannya. Hah? Nggak akan bikin aku melarat. Mas, sadar diri jadi orang. Dari sekarang aja kamu naiknya motor butut kayak gini, pasti kamu nggak akan punya uang. Apa yang mau bikin kamu bahagia buat aku? Nggak ada, karena kamu nggak punya uang. Oh iya Dek,
selama ini kamu emang nggak tahu kalau orang ini orang miskin? Oh, nggak tahu Kak. Soalnya adek kalau ketemuan di kafe, terus adek juga nggak tahu kalau dia sebenarnya punya sepeda motor ini. Terus kalau ke kafe siapa yang bayarin? Dekma apa orang ini? Oh, dia kok Kak yang bayarin. Ya udah. Sekarang Dekma kan udah tahu kalau orang ini orang miskin. Kan tadi kakak udah bilang kalau semisal dia orang miskin, kakak nggak setuju. Oh, iya Kak. Tapi Kak, apa nggak mau dicoba-coba dulu Kak? Kan ini adik kesini kan kedatangannya bukan cuma untuk main. Adik ini sekarang mau melamar. Jadi tolonglah Kak, kasih adik ini kesempatan. Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu saya tolak. Tuh, udah dengerin tuh. Nggak akan direstuin Mas. Karena apa? Karena kamu tuh miskin. Tapi tolonglah, yang bukannya kamu juga berambisi kalau kita ini bakal jadi satu nanti ke depannya. Apaan sih? Kayak gini sekarang kamu, yang bahkan tadi malam kamu antusias banget loh sayang. Kalau misalkan aku datang ke sini mau melamar kamu. Iya, itu sebelum aku tahu kalau ternyata kamu tuh orang miskin. Kalau aku udah tahu kayak gini, aku nggak mau Mas. Emang gila aku mau hidup melarat sama kamu. Udahlah Dek, mending Adek bilang sama orang ini sekarang nggak ada hubungan lagi. Iya. Sekarang putus. Gitu, Mas, bilang. kan aku dari tadi udah bilang, aku minta putus sama kamu. Jadi udah ya, kamu nggak usah panggil-panggil aku sayang. Aku udah muak dengerin kata-kata itu dari kamu. Ya aku nggak mau lah putus sama kamu. Kamu budak. Ya. Saya sebagai kakaknya Hikmah nggak restuin kamu. Dengar kamu. Ya tapi Kak, adik ini cinta Kak sama. Makan tuh cinta ya. Apaan sih? Mas, aku Saya tuh nggak mau ya ke depannya adik saya ini Hikmah melarat sama kamu. Dengar kamu. Ya tapi adik janji kok Kak, adik gak bakal bikin Hikmah ini melarat. Aduh, Nggak. kamu tuh cuma janji-janji doang pasti nantinya, Mas. Udah, aku nggak mau sama kamu. Mending sekarang kamu pergi aja. Cari tuh cewek yang mau sama kamu, yang sama-sama miskinnya kayak kamu. Jangan sama aku. Nggak cocok, kita nggak pantas. Apa kabar? Ini Mas Agung. Iya, ini Mas Agung. Wah, Kebetulan aku baru datang. Kak, Iya Dek. oh Mas Agung, itu sepeda Vespa keluaran terbaru kan? Itu punya Mas Agung. iya Hikmah, itu punya aku. Emangnya kenapa ya? Ya nggak apa-apa Mas Agung. Wah, Mas Agung keren banget ya. Pulang merantau, bawa motor kayak gitu. Di sini nggak ada loh Mas orang yang punya motor keren kayak gitu. Oh gitu ya Hikmah. Berarti orang sini itu masih belum ada yang punya motor Vespa ya? Ya maklum sih Hikmah, motor Vespa itu kan mahal harganya. Iya Mas Agung, aku juga tahu kok kalau harga motor itu tuh mahal. Makanya di desa ini belum ada orang yang mampu beli. Makanya Adek kalau cari pacar tuh kayak di Agung. Dulunya orang nggak punya motor. Sekarang tuh lihat aja naiknya Vespa. Tuh berapa di Agung harganya? Harganya itu 50 juta Kak. Tuh kan Dek. Cuman Nanti- sayang Kak, adek sampai sekarang nggak pernah diterima cintanya sama Hikmah. Hah? Jujur aja, adek dari dulu suka sama si Hikmah. Bener Dek. Adek tolak di Agung. Iya Kak, ya adek kan realistis. Dulu Mas Agung nggak punya apa-apa, jadi adek tolak. Makanya Kak, kebetulan adek ini ketemu Hikmah di sini, ya udah, adek berhenti dan adek pengen buktikan kalau adek ini bisa sukses. Pas sekali Dek. Mending Adek sama di Agung pacaran. Nggak bisa. Saya kan mau melamar Hikmah. Loh, ini siapa? Kok mau ngelamar kamu? Enggak, bukan siapa-siapa Mas Agung. Dia tuh orang nggak jelas. Orang gak jelas. Enggak, saya pacarnya. Enggak. Loh, Apaan sih? Aku kan tadi udah bilang putus ya Mas. Udah, kamu nggak usah bilang aku pacar kamu lagi. Mending sekarang kamu pergi aja. ya tapi aku punya nggak. pacar. Iya Mas, saya ini pacarnya Mas. Di Agung. Mungkin. Enggak kok. Di Agung tenang aja. Orang ini saya nggak restu sama orang ini. Tapi kalau sama Di Agung, kakak restuin kok. Tenang aja. Sampai. Kak, Bentar. Kok kakak gak ngerestuin Hikmah sama orang ini? Emangnya kenapa Kak? Dia orang miskin. Hah? Iya
Iya Mas Agung. Orang miskin. Iya kan. Ya jangan gitu dong kak. Diam. Kan ini kan nggak bener alurnya. Kok adik dari rumah mau melamar Hikmah. Aduh, apaan sih dari tadi lamar-lamar? Mas, aku tuh nggak mau ya. Udah kamu diam, nggak usah ngomong lagi. Oh, ini motor siapa? Ya, motor Mas dia. Agung. Apa? Motor dia, Kak. Mas. Ya, Dek. Kamu yakin mau ngelamar si Hikmah? Iya, yakin Mas, buktinya saya datang ke sini. Duh, tapi aku tuh nggak mau sama kamu. Udah sana kamu pergi aja. Mas Agung, kalau kayak gini, aduh, gimana ya ngomongnya? Kalau kayak gini, cinta Mas Agung yang dulu, aku terima. Loh. Lagi Mas. Loh, tunggu dulu. Serius? Loh, kok kamu malah ngomong kayak gini sekarang? Kamu barusan sudah bilang mau mutusin aku. Sekarang kamu mau nerima cintanya orang ini? Ini gimana sih? Ya udah, Mas, aku ini cewek ya. Aku mau realistis. Aku nggak mau hidup melarat sama kamu. Nih, kalau aku sama Mas Agung nih ya, aku pasti bahagia. Karena apa? Kak Gogon juga ngerestuin kalau aku sama Mas Agung. Ya, Iya benar. Ya, tapi kan gini aja deh. Nih. apa sih? Yang Apa sih kamu nggak usah sayang-sayang? Kita tuh udah putus. Bandingin motor aku sama motor kamu. Kalau jauh kan sama aku, ya pasti Hikmah lebih memilih aku lah daripada kamu. ini semua cuma gara-gara harta. Harta itu bukan cuman ya Mas. Kedepannya kita tuh emang butuh harta-harta itu. Masa iya aku mau hidup sama orang yang gak punya apa-apa sama sekali? Oh, berarti kalau gitu kamu gak bener-bener cinta sama aku dong. Kalau emang iya kenapa? Mas, harus kamu tahu ya, aku dari kecil sampai sekarang sama kakak aku nggak pernah dibuat melarat. Kalau misalkan nanti aku nikah sama kamu terus aku melarat, aku nggak mau ya. Ya, tapi kamu kan tahu sendiri Hikmah, dari dulu cinta aku ini sama kamu ini tulus. Aduh, aku kan tadi udah bilang, aku nggak mau makan cinta ya Mas. Loh, Di zaman sekarang cuma bermodal cinta kurang bro. Sekarang uang harus. kamu gak usah ikut campur ya Mas. Ini urusan hubungan saya sama si Hikmah. Si Agung ini calon suaminya Hikmah ya. Aku udah resmi ya. Hikmah itu bilang, iya aku mau menerima cinta Mas Agung. Resmi gimana maksud Resmi kamu? pacaran lah. Kita resmi putus dan aku resmi jadi pacarnya Mas Agung sekarang. Kenapa? Puas kamu? Astagfirullahaladzim Hikmah. Aku gak nyangka Hikmah. Ternyata sifat asli kamu sekarang terkuak Hikmah. Jangan bilang gitu ya sama dia aku kamu ya. Loh. Berarti kamu mengatakan Hikmah ini kayak matre, ha? Loh. Ngajar banget kamu ya. Tolonglah Mas. Saya tahu saya nggak dihargain di sini, tapi tolong jangan main fisik. Ya kalau kamu nggak mau di main fisik, jangan kayak gitu ngomongnya. Saya kan sudah ngomong apa adanya Mas. Kalau misalkan Hikmah memang seperti itu orangnya. Hanya laki-laki miskin ya yang bilang kayak gitu. Kalau aku enggak, meskipun Hikmah minta apa, ya aku turutin. Itu namanya bukan matre, tapi realistis. Udahlah Mas, sana aku pergi aja, pulang sana ke rumah kamu. Aku tuh nggak mau ya sama kamu. Sekarang kita putus dan aku bakal jadi istri Mas Agung. Udah sana aku pergi. Oke Hikmah. Kalau misalkan Cepetan pergi, nggak usah banyak ngomong. makasih Hikmah. Udah pergi. Aduh, Masih banyak ngomong. Assalamualaikum. Salam. Gak nyangka ya Hikmah bakalan seperti ini. Mas Agung, maaf ya Mas Agung. Gara-gara aku tadi Mas Agung sampai ikutan emosi juga. Gak apa-apa Hikmah. Yang terpenting aku datangnya ke sini gak terlambat. Kalau semisal aku terlambat, mungkin kamu dilamar sama orang itu. Enggak lah, dia, Agung. kok Mas. Kakak ini nggak mau sama orang itu. Iya Mas Agung, aku juga nggak akan mau. Mau aku gila, mau sama orang mesin kayak gitu. Mas Agung pasti capek kan baru pulang dari luar kota. Mending kita masuk dulu yuk. Aku buatin teh buat Mas Agung. Boleh. Ya udah, tapi bentar. Kita udah resmi kan jadian? Iya resmi. Kak ngerestuin kita berdua kan? Iya dek, kakak restuin kok. Ya udah. Udah ya Mas. Ya udah yuk. Ayo Kak.
Permisi. Iya. Ini Mbak Devi. Iya benar ini saya. Ini Mas Danang. Iya bener, saya Danang. Oh, ya udah Mas, silakan duduk Mas. Sudah, permisi ya Iya Mbak. iya iya. Sudah tadi Mbak Devi di sini. Lumayan Mas. Oh, Tapi nggak terlalu lama juga saya nunggu Mas Danang. maaf ya Mbak, gara-gara Mbak Devi nungguin saya sampai Mbak Devi kehujanan di sini. Oh nggak apa-apa Mas, santai aja. Saya juga nggak apa-apa kok kena air hujan. Saya bukan putri duyung soalnya. Iya Mbak. Mbak Devi, saya langsung to the point aja ya Mbak. Mbak Devi tahu kan tentang ketemunya kita di sini karena apa? Iya Mas, saya tahu Mas Kevin juga udah cerita semuanya kok sama saya. Iya Mbak, ya saya sebetulnya juga kaget Mbak. Awalnya saya ini mendengar kalau saya ini dijodohkan. Ya tapi mau gimana lagi Mbak, mungkin ini sudah ya ketentuan dari kakak saya untuk menjodohkan saya sama Mbak. Jadi gimana Mbak? Apa Mbak mau dijodohkan dengan saya? Tapi mohon maaf Mbak, keadaan saya seperti ini. Saya rasa saya nggak perlu jawab deh Mas. Soalnya saya sebelum datang ke sini saya juga udah tahu keadaan Mas Danang itu seperti apa. Kalau memang saya keberatan, saya nggak mungkin ada di sini kan Mas? Emangnya Mbak Devi ini juga tahu saya ini kerja apa dan kehidupan saya ini seperti apa? Iya Mas, saya tahu Mas Danang ini kerja jadi pemulung kan? Hah? Betul kan Mas, jadi pemulung? Iya Mbak, betul sekali Mbak. Oh iya Mas, maaf bukannya apa saya sampai nanya 2 kali bener atau enggaknya. Takutnya Mas Kevin cuma bercanda, jadi saya menyinggung Mas Danang gitu. Enggak kok Mbak, saya nggak ngerasa tersinggung kok Mbak. Emang benar kalau saya ini profesinya jadi pemulung. Terus gimana Mbak tanggapan Mbak? Apa Mbak ini masih mau dengan saya yang seperti ini? Mohon maaf ya Mbak, kalau saya lihat-lihat Mbak Devi ini jauh banget di atas saya. Aduh, enggak kok Mas, kita sama aja. Gini ya Mas, kalau saya pribadi sih, saya itu melihat laki-laki nggak pernah mandang materinya, nggak pernah mandang status sosialnya. Yang terpenting ya bisa mencintai saya apa adanya, bisa mencintai keluarga saya apa adanya. Itu buat saya udah cukup Mas. Gini Mas, dari awal aja, kalau semisal saya keberatan dengan profesi Mas Danang, saya nggak mungkin datang dong. Saya pasti nolak tawaran Mas Kevin. Cuma yang jadi tanda tanya besar di pikiran saya itu, kenapa Mas Danang ini berbanding terbalik ya sama Mas Kevin? Saya ini tahu betul Mas Kevin itu orang sukses, orang kaya, direktur perusahaan. Kenapa Mas Danang ini nggak kerja aja bareng sama Mas Kevin? Aduh. Kayak gimana ya Mas? Ya tapi saya sih nggak mau ikut campur. Saya cuma bertanya aja Mas. Mungkin Mas Kevin belum cerita semuanya Mbak. Jadi gini Mbak, sebenarnya saya itu anak pungut Mbak. Saya ini bukan adik kandung Mas Kevin. Anak pungut? Iya Mbak. Ya, jadi maaf. ya, jadi saya ini diambil anak dari sebuah panti asuhan. Jadi ya udah saya jadi kakak adik sama Mas Kevin. Saya nggak mau kerja sama Mas Kevin karena saya juga nggak mau Mbak merepotkan Mas Kevin jauh Mbak. Tapi Mas Kevin pasti menawarkan pekerjaan dong. Saya rasa Mas Kevin itu orang baik loh Mas. Menawarkan memang Mbak, cuman saya lebih memilih menjadi orang yang mandiri Mbak. Saya mau berproses sendiri dari nol. Keren Mas kalau kayak gitu. Nggak apa-apa ya Mas, hujannya ada. Ya justru saya minta maaf Mbak, saya cuman bisa ngajak ketemu Mbak Devi di sini sambil hujan-hujanan karena saya juga uang menipis Mbak untuk ngajak Mbak Devi ini ke tempat-tempat yang ya seperti kafe, seperti apa anak muda yang lain sekarang Mbak. Nggak apa Mas, nggak apa-apa. Lagian kayak gini kata saya sih lebih romantis, kita kayak film-film India ya kan? Iya Mbak. Bercanda Mas. Mbak, Iya. apa Mbak nggak risih
kenal dengan orang seperti saya, Mbak. Loh, kok masnya sampai nanya sejauh itu sih? Ngapain mas saya risih? Mas gini ya, waktu Mas Kevin itu menawarkan saya untuk dijodohkan sama Mas, dan Mas Kevin itu cerita semuanya, saya udah yakin Mas, kalau pilihan Mas Kevin itu pasti yang terbaik. Karena saya tahu sendiri Mas Kevin itu orang yang baik. Wah, Mbak, aduh, saya apa nggak salah dengar, Mbak? Mbak Devi ini mau menerima orang seperti saya. Kalau misalkan betul, Mbak, saya terima kasih ya, Mbak, karena Mbak Devi sudah mau menerima keadaan saya. Iya mas, sama-sama. Udah, Mas Danang nggak usah bilang kayak gitu. Lagian saya ini juga banyak kekurangannya kok mas. Saya juga nggak sempurna. Iya, tapi Mbak, menurut saya Mbak itu sempurna di mata saya. Aduh, apaan sih mas? Masnya itu berlebihan. Saya ini juga punya kekurangan. Mungkin belum tampak aja. Iya Mbak, tapi menurut saya nggak ada kurangnya. Terus ini gimana Mbak? Apa Mbak mau dengan saya? Ya kalau masnya memang mau serius, langsung ya ngajak saya, nggak usah basa-basi, maksudnya pacaran lah ini itu. Ya saya mau mas. Maksudnya seperti apa ya? Ya langsung serius mas. Kita mau saya. Kalau saya sih kalau ditanya seperti itu ya jawaban saya malas pacaran mas. Saya maunya dapet cowok yang langsung ngajak saya serius, menjadikan saya ya calon istrinya. Hah? Menikah maksudnya? Iya mas. Loh, berarti ini kita ta'aruf dong? Ya bisa dibilang gitu mas. Iya. Tapi, iya. Saya mau menikahi Mbak. Tapi masnya yakin? Masnya nggak perlu kenal saya lebih lama lagi? Mbak, saya ini ngerasa jauh di bawah Mbak, tapi Mbak ini bisa menerima saya. Saya Mbak, jadi laki-laki saya ngerasa menjadi laki-laki yang paling dihargai Mbak. Makanya itu Mbak, saya siap menjadi suami Mbak Devi ini. Saya janji, saya bakal menjadi laki-laki yang bertanggung jawab lahir dan batin Mbak. Dan saya insya Allah bakal merubah pekerjaan saya agar Mbak Devi tidak dipandang sebelah mata. Mas, kalau masalah itu saya serahkan semua sama Mas. Saya nggak akan pernah menuntut Mas untuk menjadi siapapun. Saya juga nggak menuntut Mas harus punya pekerjaan yang seperti apa. Ya jalani saja. Yang terpenting Mas bisa menafkahi saya dengan uang yang halal, itu udah cukup. Iya, saya pasti menafkahi Mbak dengan uang yang halal. Saya janji. Benar, Mas. Teman saya. Devi, Mas Danang. Hikmah. Bentar. Kalian ngapain berduaan di sini? Dev, kamu ngapain sama orang ini, Dev? Ya aku lagi sama Mas Jan. Kamu ngapain berhenti di sini, Hikmah? Ada kepentingan? Ya udah terserah aku. Mau aku berhenti atau enggak? Ya terserah aku. Ngapain kamu ngurus-ngurus aku? Dev, kamu tuh belum jawab pertanyaan aku ya. Kamu ngapain sama orang ini, Devi? Iya Dev, kamu ngapain? Aku diajak menikah sama Mas Jan. What? Hah? Diajak menikah? Oh my god. Iya, bentar Hikmah. Emangnya kamu kenal sama Mas Danang? Aduh Devi, aku tuh bukan kenal lagi sama orang ini. Kemarin nih ya, dia itu mau ngelamar aku, cuman aku tolak, aku buang tuh kayak sampah. Soalnya apa? Karena dia tuh orang miskin. Sekarang kok kamu malah mau diajak nikah sama dia? Stres juga kamu ya, Dev? Tunggu dulu. Mas Danang bener kemarin ngelamar Hikmah? Iya, bukan kemarin juga. Tepatnya 1 minggu yang lalu. Kan aku ini cari jodoh. Jadi aku mencoba melamar Hikmah, tapi Hikmahnya nggak mau sama aku. Gitu. Ya udah Hikmah. Kalau kayak gini kan berarti kamu nggak ada urusan lagi sama Mas Danang. Sekarang Mas Danang mau ngelamar aku. Ya udah, ambil aja Devi. Nikah aja tuh kamu sama dia. Lagian aku nggak mau kok sama dia. Bentar. Kamu kok bisa kenal sih sama orang miskin kayak dia, Dev? Ya aku dijodohkan Hikmah. Terus pertama kali ketemu Mas Danang ini tampil apa adanya. Dan ya sesuai lah sama kriteria yang aku cari. Makanya itu aku mau diajak nikah sama Mas Danang. Hah?
dijodohin. Aduh Devi, aku akuin ya Devi, di desa ini yang cantik tuh emang kamu. Tapi sayang, kamu itu bodoh banget jadi cewek Devi. Iya Dev, kok bisa sih kamu mau sama laki-laki yang bermodal motor butut? Ini kan motornya, Dev. Di zaman sekarang, Dev, laki-laki dengan bermodal motor butut kayak gini mau ngelamar kamu mau, Dev. Di luar sana tuh masih banyak laki-laki yang mapan. Agung, Hikmah, maaf ya, kalian berdua ini bukan siapa-siapa aku. Seharusnya kalian berdua nggak usah ikut campur urusan aku. Ya kalau masalah aku mau menikah sama siapa, kayak mau menikah dengan siapa, itu urusan pribadi aku. Kalian berdua nggak usah ikut campur. Ya mungkin Hikmah punya tipenya sendiri, sedangkan aku juga punya tipeku sendiri. Ya jangan disamain dong, kita kan beda orang. Devi, aku itu sama pacar aku bukan ikut campur, cuman kita itu kasihan aja sama kamu. Masa iya kamu cantik-cantik nikahnya sama orang nggak punya kayak gini, nanti hidup kamu melarat loh. Dan Kamu juga nggak bisa makan enak nanti. Kamu jangan salah, kan aku punya usaha skincare. Dan Jadi juga aku nggak mungkin menggantung sama suami aku. Kamu bilang tipe kamu beda-beda sama Hikmah, Dev. Tapi Dev, sekarang realistis aja. Masa di zaman sekarang kamu mau diajak susah sama orang kayak gini? Terus kamu bilang kamu punya skincare, usaha skincare. Emang kamu uangnya mau diambil orang ini terus? Mas, Hikmah, udah ya. Kalian berdua ini nggak usah ikut campur urusan aku sekarang. Aku sudah nggak ada apa-apa sama kamu. Apalagi kamu. Aku sudah nggak mau berurusan dengan kalian semua. Yang mau berurusan sama kamu tuh siapa? Aku juga nggak mau. Najis aku mau urusan sama kamu. Cuman aku berhenti di sini karena aku kasihan nih sama Devi. Bisa-bisanya dia nerima cinta kamu kayak nggak ada cowok lain aja. Ya udahlah, biarin. Itu kan haknya si Devi. Iya. Udahlah, Hikmah. Kenapa kamu ini membatasi hak orang lain sih? Sedangkan orang lain tidak pernah membatasi hak kamu. Ya karena Devi ini belum kebuka aja pikirannya. Aduh, Coba kalau Hikmah. kebuka, pasti dia nggak akan mau sama kamu. Devi, Hikmah. emangnya kamu mau kemana-mana dibonceng pakai sepeda motor butut ini? Mau? Emangnya kena? Hah? Mau? Aduh, Siapa ini? Apa ini? ini kesini ya? Teman kamu, Devi? Bukan. Silakan bos. Makasih Zul. Itu bos tuan muda. Ayo. Mas Kevin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Lancar? Iya, Mas. Alhamdulillah kak. Gimana Devi, lancar? Alhamdulillah Mas Kevin lancar. Devi, siapa kok kamu kenal? Iya. Terus ini Salim lagi. Emangnya kamu siapa, Mas? Saya kakaknya Danang. Iya Hikmah, Mas Kevin ini masnya Mas Danang. Tapi masa iya sih? Mas kan keluar dari mobil mewah. Masa iya punya adik miskin kayak gini? Iya memang Mas Danang ini adiknya Mas Kevin. Cuman maaf ya Mas Danang ini anak pungut. Hah? Anak pungut Devi? Ini adik kandung aku Devi. Loh, kamu? Adik kandung Mas Kevin? Iya, satu rahim sama aku. Loh, tapi Mas Danang bilang barusan sama saya. Katanya saya kan bilang Mas, kenapa kok nggak sama Mas Kevin? Katanya anak pungut, ngambil di panti asuhan. Oh, kamu ini gimana sih, Dek? Malah bilang anak-anak pungut. Ya habisnya kakak sih. Kakak juga keterlaluan. Masa bilang adek ini kerjanya pemulung sama si Devi, ya kan? Loh. Ya udah. Ya, itu semua rencana kakak. Mas, bentar deh. Kok saya bingung sih dari tadi? Masa iya ini adiknya Mas? Mas ini kan kayak orang kaya keluar dari mobil, sedangkan adiknya ini cuma punya motor butut kayak gitu. Terus ini rencana gimana Mas Kevin? Loh, kok Mas Danang rada nggak terima dibilang pemulung? Katanya Mas Danang memang pemulung. Loh, ini gimana? Kok aku bingung? Ya, maksud aku itu biar kamu itu bisa nerima apa adanya adik aku ini, Devi, gitu. Ya, maksud saya itu gini Mas Kevin, bisa menerima apa adanya. Maksudnya ini rencana Mas Kevin. Iya, Devi, bener. Maafin Mas Kevin ya. Aduh, Ya udah. mana sih? Mumpung di sini sudah ketemu kakak, juga ada kamu di sini. Dev, sebenarnya aku ini berbohong sama kamu. Bohong. Iya, Loh, berbohong atas semuanya. Bahwasannya aku ini pemulung. Loh. Aku keadaannya seperti ini. Aku ini berbohong agar aku bisa tahu
sifat wanita yang mau dijodohkan sama aku ini seperti apa. Hah? Bahkan aku diperintah sama kakak aku agar berpenampilan sederhana dan meminjam motor ini sama tetangga aku agar bisa mengetahui sifat si Hikmah ini seperti apa. Loh. Ini kak wanita yang nggak bisa nerima adik. Ini Tapi muda. Tapi udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Yang terpenting sekarang aku nggak salah pilih dan pilihan kakak ini sudah tepat memilihkan Devi ini untuk aku. Mas Danang, berarti yang kemarin Mas Danang mau ngelamar aku juga ngetes aku pakai sepeda motor butut kayak gitu? Ya mungkin dari penjelasan aku bisa sudah kamu mengerti. Berarti kalau kayak gini adik Mas Kevin juga kaya dong kayak Mas Kevin. Tapi aku tetap nggak percaya, Mas. Masa ini beneran adik kandungnya sih? Ini Mbak. Malahan ya, Mbak. Mas Kevin ini masih kayaan Mas Danang. Hah? Masih lebih kaya Mas Danang? Gini Mbak, dengerin. Ini mobil saya yang di depan. Sedangkan yang di belakang, Civic Turbo itu milik adik saya. Kak, gini kak. Kabar baiknya kak, Devi mau aku ajak nikah. Sekarang aku memang mau bilang dan Devi ini bilang bawa aku ke orang tuamu. Ya udah, sekarang bawa kak ke orang tua. Mas Danang, Mas nggak bisa kayak gini Mas. Yang pertama pacarnya Mas Danang kan aku. Udah, Mas seharusnya nikah sama aku Mas. Jeki, Jeki bawa sepeda motor ya, biar aku naik mobil aku. Siap, Bos. Temenin. Mas Kevin, ini aku nggak mimpi Mas. Ya Tuhan, Devi. Oh Mas, Dadah. Mas Danang, Mas aku mau dilamar sama Danang. Udah, Mbaknya ini bukan wanita baik-baik, gak cocok sama tuan muda. Udah. Ojek. Sama ojek. Mas Danang, Mas aku mau nikah sama kamu Mas. Mas Danang. Iya Dev. Berarti kalau Mas Danang sampai ngelakuin hal kayak gini, Mas Danang itu nggak percaya ya sama aku. Dev, bukannya aku nggak percaya. Setiap orang, bahkan kamu yang pingin yang terbaik, mungkin berpikiran dengan melakukan hal kayak gitu, Dev. Iya. Udahlah, yang terpenting sekarang kamu dan aku sudah sama-sama tahu sifat masing-masing kita seperti apa. Aku percaya kok sama kamu. Iya Mas Danang. Ya udah, kita langsung ke rumah yuk. Pasti orang tua aku seneng ketemu kamu. Tapi baju aku sopan Mas. Sopan banget. Iya. Mas Danang. Aduh, Mas Danang kok bisa-bisanya sih cuma ngetes aku. Aduh. Bentar. Kamu bener ngomong kayak gitu? Kamu mau menikah sama si Danang setelah kamu tahu Danang orang kaya kayak gitu? Oh enggak kok sayang aku tadi tuh cuma ceplosan. Udah yuk sekarang kita nonton aja, kita kan mau nonton bioskop sayang. Enggak Hikmah. Loh. Dari sini aku bisa tahu sifat asli kamu. Berarti bener kata emas-emas yang tadi itu anak buahnya orang itu. Kamu ini bukan wanita baik-baik. Mending dari sini kita berhenti aja hubungannya. Aku mau kita putus. Aku gak mau ya salah pilih pasangan. Enggak sayang, aku nggak mau putus ya. Aku memang pernah, aku memang suka dari dulu sama kamu. Tapi kalau tahu kayak gini, mending aku putus aja. Aku cari cewek lain. Assalamualaikum. Yang, aduh, kok jadi kayak gini sih? Yang, Mas Agung, Mas, aku kok ditinggal?